Oke, silakan Pak Narjikun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengawali dulu dengan baca doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, terima kasih. Saya absen dulu. Muhammad Danang ada? Hadir. Fahmi? Ya Ustaz, hadir Ustaz. Yuda? Hadir, Yuda? Hadir ya? Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua di sini. Oke, gimana, sudah siap dengan mengikuti pelajaran PAI kali ini? Siap, Oke, siap. Allahu Akbar. harus siap. Kita semua harus siap. Dimanapun menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Ya. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tema pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajarannya yaitu nanti melalui tayangan video kalian dapat menelaah ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Selanjutnya melalui diskusi siswa dapat mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik. Ya. Kemudian melalui telaah materi dan diskusi siswa mampu mendemonstrasikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan benar dan jelas. Dan yang terakhir, nanti melalui diskusi siswa mampu menyajikan, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan jelas dan rinci. Oke, cakupan materinya, nanti kita akan bahas tentang prinsip-prinsip pernikahan, kemudian tujuan pernikahan, rukun pernikahan, manfaat pernikahan, dan hikmah pernikahan. Oke. Sebelumnya saya akan bagi dulu kelas ini menjadi 5 kelompok sesuai dengan cakupan materi tadi. Kelompok sudah saya bagi, ya. Silakan dilihat. Oke. Kemudian ini saya kasih lembar kerjanya setiap kelompok satu. Nanti tolong dikerjakan sesuai instruksi, ya. Kemudian nah ini lembar kerjanya. Mungkin ada yang kurang paham dengan lembar kerjanya ini. Nama kelompok. Bagaimana cara mengisinya, Tat? Nah, ini nama kelompok, isi nama kelompok. Ini nama-nama anggotanya aja, ya. Kemudian materi kan ada 5. Satu kelompok ada yang prinsip nikah. Satu kelompoknya lagi tujuan nikah. Yang lain hikmah nikah. Kemudian manfaat nikah. Dan yang terakhir rukun nikah. Nah, ini ada semua instruksinya di lembar kerja. Silakan nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan lagi, ya. Nah, kemudian sekarang saatnya kalian tolong sesuai instruksi pada LKPD tadi, tolong diamati. Diamati video yang akan saya putar kali ini. Apa yang diamati ya sesuai dengan lembar kerja masing-masing. Ya, coba saya share videonya. Gimana, sudah tampak? Sudah kelihatan? Sudah ya? Oh, keluar. Suaranya kedengaran? Sudah, Tat. Ini pernikahan Doni Dania. Pernikahan. Nah, terus ini aja, ya. Ini sudah berakhir. Silakan kalian amati. Guru sudah nikah, Pak. Iya. Jangan, ya. Diamati aja sesuai instruksi yang ada di LKPD itu. Ya, Pak. Kemudian nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, ya, bisa bertanya. Yuda gimana, Yuda? Paham? Ya, Pak. Saya tanya, Tat. Tugasnya apa? Danang ya, itu Danang ya? Iya, saya tanya. Apa? Tanya apa? Sekarang itu kan
musimnya priwet itu. Hukumnya gimana, Tat? Priwet. Hukumnya privat nanti aja di akhir. Sekarang tolong dicari dulu data-datanya yang dari video pengamatan video tadi ya. Kemudian di situ didiskusikan ya, didiskusikan sertifikasi dulu apa saja sesuai dengan tema masing-masing, ada yang rukun nikah, prinsip nikah, manfaat nikah dan lain sebagainya. Kemudian kumpulkan datanya ya. Jangan lupa diolah. Bagaimana Pak mengolahnya? Ya didiskusikan dengan kelompok. Jangan main sendiri-sendiri. Ya. Gimana? Yuda tadi paham? Danang? Oh, ini Danang ini. Sudah. Paham. Oke. Paham. Danang rame aja Pak dari tadi Pak. Apa? Danang rame terus. Oh iya, ya, oke. Kebelet katanya Pak. Terus. Ya Pak, kalau sudah lulus mau nikah katanya Pak. Oh iya, nanti jangan praktekkan sekarang ya, nanti aja. Nah. Dan jangan lupa ini yang paling penting ya. Yang paling penting adalah hasilnya nanti disampaikan. Disampaikan di depan kelas saja. Hasil pernikahannya tak Pak? Oh, hasil pernikahan gimana sih? Ya hasil itu LKP. Ngawur tok, Pak Yuda. Oh. Mas Yuda ngawur tok, Pak. Ya Pak. Ya, pertemuannya khusus hari ini. Ya, Pak. Sudah 30 menit ini ya. Oke. Yuda gimana Yuda? Kira-kira hasilnya tadi kebagian apa? Yang rukun nikah ya? Rukun nikah Pak. Coba. Kebagian poligami. Nikah. Ada mantennya Pak. Kira-kira Ada mantennya. Ya. nggak apa-apa, salah nggak apa-apa Pak. Ada kuadenya Pak. Oh, ada kuadenya ya. Ya. Siapa lagi? Itu ada akadnya Pak. Oh, karena tadi di video ada kuadenya ya, ada akadnya Ya. tuh. Undangannya Pak. Undangan harus ada Ya. undangan. Oh ya. Saksi Pak. Yang lain di ini, Saksi Pak. yang lain mungkin ada sanggahan. Wali Pak, walinya ada Nyanggah. bapaknya. Namanya Ustaz. Nyanggah, Tat. Maaf Bapak. Record nih. Gus. Ini kayak Pun Gus. iya. Lanjut Gus. Lanjut. Saya beralih ke ini ya, ke HP ya. Mohon maaf. Laptopnya bisa dengar? Nggih, Bisa Gus, sampun. bisa Gus. Bisa dengar? Sampun Gus, terdengar Gus. Sudah. Halo? Halo, terdengar Gus. Bisa. Pak Guru. Bisa dengar Pak? Nggih. Sudah Bisa bisa, Gus, Tat. bisa. Ya, saya lanjutkan aja ya. Nggih. Ya, karena ini laptopnya error. Oke, selanjutnya silakan kita sudah melakukan presentasi satu persatu tadi. Silakan disimpulkan terlebih dahulu. Silakan disimpulkan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ada, Tat. Ya, gimana? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang disampaikan Mas Yuda masih salah. Oh, masih Itu salah. Banyak yang salah ya? Rukun nikah tidak termasuk undangan. Undangan tidak Oh. masuk rukun nikah. Kuade Oh, juga bukan termasuk rukun nikah. Bagus ini. Dana ini bagus. Ya. Jadi oke. Namun saya belum bisa membenarkan Danang ya. Karena ya kita tolong silakan diamati dulu videonya kali ini. Nah, oke, silakan diamati video. Oke, setelah ini nah kita sudah mengamati video beberapa materi. Selanjutnya kita simpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, karena di lembar kerja itu ada 2 poin. Ya, di lembar kerja itu ada 2 poin, yaitu tentang tema jenengan kalian semua. Tema kalian semua sama. Kemudian ketentuan syariat Islam dan tradisi. Kita simpulkan bersama-sama. Sekarang yang termasuk syariat Islam yang mana? Yang termasuk syariat Islam yang mana? Ya seperti rukun, ya ada mempelai
putra-putri, wali, saksi, dan ijab kabul. Sesuai dengan pendapat Danang tadi bahwa memang benar ya, memang benar kalau kuade undangan itu bukan syariat Islam, itu ada bagian dari tradisi saja. Nah, oke. Demikian tadi apa yang dapat kita pelajari untuk kali ini. Selanjutnya kita saya sampaikan refleksi. Nah, pembelajaran kali ini di antaranya yaitu tentang tujuan pembelajaran tadi apa ya, bla bla bla, sudah saya jelaskan di sini. Kemudian hikmah dari pernikahan. Oke, kemudian manfaat dari pernikahan, kemudian tujuan dari pernikahan. Oke, setelah itu pada pertemuan yang akan datang mungkin akan saya buat umpan seperti tes ya. Pada pertemuan yang akan datang sebelum mulai pelajaran dan pembelajaran yang akan datang kita akan pakai bermain peran. Nah, bermain peran sehingga ada prakteknya. Kalau ini tadi kan kognitif ya, kognitif sekaligus unjuk kerja. Pada pertemuan yang akan datang kalian akan praktek bisa apa tidak setelah mempelajari materi pernikahan ini. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Najikun. Memang butuh persiapan, Pak ya. Jadi nanti harus disiapkan. Kalau tidak blank, kita ngajar blank. Jadi kupuh ya. Jadi harus disiapkan betul sehingga nanti kayak tadi akhirnya slide-nya putus sehingga kan jadi diskusi jadinya. Satu, yang kedua kalau tadi disampaikan kesimpulan, jadi kesimpulan itu baru diberikan bersama-sama menyimpulkan materi itu setelah Pak Najikun memberikan penguatan materi. Nah, itu tadi karena gopoh mungkin, jadi penguatan materinya nggak ketemu di mana gitu ya. Yang ketiga, satu kali pertemuan Bapak Ibu sekalian, ini bukan kemudian ini hanya yang kognitif. Ini harus ada kognitif dan psikomotor. Makanya nanti kalau kognitifnya terlalu banyak dikurangin. Lah Bapak Ibu sekalian seperti belum pasrah mengurangin kognitif, materinya itu loh. Sehingga tujuannya banyak padahal cuma waktu hanya satu kali pertemuan. Dan tidak boleh menyebutkan seperti Pak Najikun tadi, besok praktek tidak boleh. Kan dalam satu pertemuan ini harus 4 KI semuanya tersampaikan. Ya, sebenarnya KI 3 sama KI 4. Oke. Bu Ani, ada tambahan Bu Ani? Menurut saya sudah cukup, Prof. Cuman yang saya ingin komeni, muridnya semangat-semangat ya. Apa karena pembahasannya ini bab nikah? Ya, biasanya sehingga muridnya semangat semua. Kalau Apalagi SMA Pak Danang itu tadi ya. Pak Danang semangat sekali. Sampun ngoten mawon. Ya, saya infokan Bapak sekalian, besok ketika kompre, Bapak Ibu sekalian tidak ada murid. Jadi sendirian. Jadi hanya bertiga. Jadi Bapak, Ibu, dan penguji 2. Nah, itu Bapak Ibu sekalian harus ini. Jadi ini tidak ada pertanyaan-pertanyaan, tidak ada model gini, tidak ada interaktif. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengajar arah interaktif. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Oke, bagus. Sudah sehat ya. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi tentang ini. Itu gitu ya. Jadi besok ketika kompre hanya bertiga.
Jadi Bapak Ibu dan penguji. Nah, kalau ini kan ada siswanya. Baik, yang terakhir siapa? Bulia. Saya, ya, Tugasnya sudah diupload Bulia di ini. sudah Pak. Karena nanti saya tidak bisa menilai yang praktiknya nanti. Silakan. Ya, sebentar Pak. Halo, Saya belum ada Halo? Bulia. Belum ada Bulia dengan Pak Zulal. Bulia dengan Pak Zulal perangkat yang dipirticingkan itu belum ada. Itu 3 RPP Ustadz nggih. Bukan, ya pilih kan Pilih salah pakem. satu nanti upload 3 RPP, tapi kan dipilih salah satu yang dipirticingkan. Oh iya iya, nggih Ustadz. Coba saya tampilkan dulu ya sebentar ya untuk membuktikan ini. Nah ini kan nggak ada ini, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 2 yang belum. Oh, Silakan Bulia di share screen. sebentar Pak. Nggak bisa ya. Sepertinya nggak nututin Bapak Ibu sekalian kalau mau ditambah ini. Capek ya. Nanti ada lah jam 1 yang gelombang kedua. Yang gelombang ketiga besok aja hari Minggu. Biar Bapak Ibu sekalian ada jeda. Habis itu jam 10 jalan-jalan. Healing. Pak Subianto, minta tolong Pak. Kayaknya saya nggak bisa membagikan ini masih. Subianto belum hadir. Ustadz. Oh, Bulia dijadikan co-host Pak Danang. Oh, ini sudah ya? sudah langsung Ustadz. Sudah bisa kok. Sudah tampil. Di saya Ya, Pak mana diklik. belum. Diklik dulu Bu. Diklik dulu Bu. Sudah Pak. Oh, di tempat saya baru keluar ini loh. Balik lagi. Kasih sinyal ya. Gimana ya? Aduh. Halo, saya nggak bisa membagikan ini Pak. Mohon maaf. Kirim ke saya saja, ke WA saya saja. Oh baik Pak. RPT-nya tinggal diklik mungkin. Sudah Pak, tapi Padahal nggak tadi bisa. kan sudah buka toh Bulia. Iya. Sudah Pak Danang, minta tolong Pak Danang. Saya kok nggak bisa. Halo? Di WA belum masuk.
Belum juga Pak Danang. Belum masuk di WA. Aduh, gimana ini? Pasti. Saya kok malah ngirim dia Pak Danang di grup besar. Mohon maaf, saya kirim. Oke, saya download dulu sebentar. Mohon maaf Bapak. Gimana Pak Danang? Oke, sudah kelihatan? Ya. Baik, bisa saya mulai. Mohon maaf, Prof. Di slideshow Pak, slideshow. Biar lebar. Oke, sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga di hari ini kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan maksimal. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu ucapkan selamat terlebih dahulu karena kalian sudah naik ke kelas 11. Sekarang kalau kemarin kelas 10 IIS, alhamdulillah sekarang kelas 11 IIS. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas 11 IIS dengan harapan kalian sekarang sudah berada di kelas yang lebih tinggi lagi. Kalian harus lebih baik, lebih disiplin lagi dalam belajar untuk mendapatkan yang terbaik. Baik, sebelum dimulai lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar belajar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu kenalan dulu ini. Kelas 11. Kelas 11 ada 32 orang ya. Masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah. Semoga di hari pertama kalian, terus di materi PAI kali ini awal lebih baik daripada kemarin. Baik, next tujuan Pak Danang. Untuk materi kali ini, di semester pertama di kelas 11, Ibu akan menjelaskan, akan membahas tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum Ibu jelaskan, kita lebih baik tahu ayat-ayat yang mendukung keberadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran, terus mengetahui nama-nama kitab Allah, mengetahui para penerima kitab-kitab Allah. Berikutnya, untuk menyingkat waktu, Ibu akan berikan kalian video. Dilihat, diamati dengan baik sekali. Ibu siapkan terlebih dahulu. Lihat video berikut ini. Baik, setelah kalian tadi melihat video pembelajaran, Ibu harap kalian sudah bisa menyimpulkan dan memahami isi materi apa yang sudah kalian amati tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian sesuai dengan kelompok, yang mana biasanya kalau di awal-awal itu sama wali kelas sudah dibagi kelompok-kelompok belajarnya ya.
Baik, di sini ada berapa kelompok? Baik, ada 5 kelompok. Oke, kalau seperti itu sesuai dengan LKPD nanti ini Ibu kasihkan setiap kelompok lembaran-lembaran KPD-nya ya. Nah, nanti sesuai dengan perintah yang ada di lembaran itu kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti habis selesai kalian mengerjakan tugas-tugas kalian yang sesuai dengan perintah yang ada di lembar kerja itu, nah, nanti dipresentasikan. Baik, ini ketua kelompoknya sudah sudah dipilih ya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ini ada langsung ke Pak Danang. Maaf, langsung ke slide LKPD belakang. Kelewat. Nah, di sini di lembar kerja kalian ada sedikit informasi yang mana itu adalah tema pembelajaran kita, yang mana tadi kalian sudah lihat sendiri di video tadi, dan di situ ada petunjuk mengerjakan soal-soal, terus di bawahnya ada pelaksanaan. Nah, di situ ada tugas-tugas yang mana harus kalian selesaikan. Nanti hasilnya ditulis di lembar jawaban dengan rapi sesuai dengan urutan pertanyaan. Biar nanti kalian presentasinya enak, biar lebih teratur, biar lebih jelas, dan yang mendengarkan juga cepat memahaminya. Gitu ya. Silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai semua. Nah, untuk kelompok yang mana terlebih dahulu ini yang mau presentasi? Kelompok Pak Danang aja dulu. Maaf, kelompok Danang aja dulu. Ya. Silakan. Sekian, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baik. Alhamdulillah itu sudah sangat cukup baik ya. Berarti tadi mendengarkan dan melihat apa isi dari video tersebut. Terus kelompok berikutnya. Oke, sudah selesai semua sekarang. Ini ya. Materi kali ini adalah tentang mengimani atau mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu memang ada. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injilan, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Dan kitab Al-Quran ini adalah kitab sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Dan kitab Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Baik anak-anak, nah, sekarang sudah memahami semua apa yang Ibu sampaikan? Sudah. Sudah, Silakan Bu. kalau ada pertanyaan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan berarti cukup sekian hari ini materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu. Baik, sudah Bu Lia? Sudah Pak, maaf Pak. Ya, jadi nanti memang harus klik sendiri Bu Lia. Kalau tidak nanti repot. Jadi slide-nya jalan sendiri, orangnya belum ngomong gitu ya. Iya Pak, ya Pak. Terus yang kedua, Bu Lia, LKPD jangan diletakkan di belakang. Pada PPT itu LKPD ditata di mana itu akan dilaksanakan. Ketika diskusi apa gitu ya. Satu, yang kedua ketika penguatan, Bu Lia menggunakan materi yang ada.
Dan saya kira materinya Bu Lia terlalu banyak itu. Itu kayaknya slide normal itu. Kalau dibuat ngajar itu ya mungkin bisa berlebih di 2 kali JPL itu Bu Lia ya. Siap, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara umum itu catatan-catatan saya. Bu Ani ada tambahan Bu Ani? Dan sudah cukup, Prof. Sudah cukup. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang penting nanti tolong diletakkan materinya di perangkat ya. Saya belum bisa menilai Bu Lia ini di penilaiannya karena di filenya belum ada di materi apa itu yang di perangkat Sebentar, Pak. di pelaksanaan peer teaching. Ya, untuk yang Bapak Ibu sekalian yang nanti siang silakan diupload karena tadi baru ada 4, jadi biar Bapak Ibu ngajar saya bisa langsung cek gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, dicek lagi sekarang yang mau tampil atau yang sudah tampil slide-nya buat besok, slide-nya, urutannya, saya harus ngapain, saya harus bagaimana itu dicek ya. Jadi biar alurnya sesuai. Apa yang Bapak Ibu sekalian sampaikan itu di slide muncul. Karena ini kan proses pembelajaran. Nah, besok kalau ada siswa ketika praktek itu kan dibutuhkan yang demikian. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, anak-anak, ayo kita diskusi ya, silakan lihat LKPD. Tampilannya masih di slide tentang apa itu tujuan pembelajaran, itu kan nggak benar. Jadi harus sesuai, harus linear. Makanya kalau saya bilang, PPT itu dijadikan alat oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengatur ritme mengajar. Saya harus ngapain, saya harus ngapain. Jadi makanya ditulis membaca doa. Ini itu sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu sekalian mendrive ya, mendrive proses pembelajaran. Baik, sebelum saya tutup, silakan recordingnya dimatikan dulu Pak Nanang.